Apakah kita sudah punya perangkat yang bisa mendeteksi kalau itu patok batas itu digeser? Karena terus terang saya juga mendapat informasi bahwa perbatasan kita dengan Malaysia tuh banyak yang dipindah-pindahkan. Ya, kan ada yang hilang. Ya kan? Bagaimana ini? Ini kedaulatan negara ini. Ya kan? Yang harus kita jaga, ya kan? Dengan teknologi yang ada. Tidak perlu lagi dudukan tentara di situ 24 jam. Cukup dengan teknologi, kita bisa mengawasi itu semua. Yang bagaimana masyarakat kita bisa berduyun-duyun berobat ke Malaysia, bagaimana fasilitas kita kekurangan, karena memang fasilitas kita yang dinamakan kesehatan ini sangat mahal. Sangat mahal. Kenapa? Ya karena pemerintahnya, ini Kementerian Keuangan ada di sini. Malaysia itu alat kesehatan itu 0% pajaknya, maka pelayanan kesehatan di sana sangat murah. Kami di sini sangat mahal. Benar kan, Pak Menteri? Alat kesehatan kita sangat mahal. Jadi kalau tanya kenapa masyarakat kita begitu berduyun-duyun ke luar negeri, cuma satu jawabannya, bukan lebih baik di sana, lebih murah di sana, lebih murah. Kalau baik, dokter-dokter kami juga terbaik, tapi fasilitas alat kelengkapan itu sangat terbatas. Pertama-tama saya kira kita melihat topiknya bahwa kita membicarakan pos lintas batas negara. Kita masih terpaku dengan awalnya berdirinya pengawas di lintas batas kita. Maka kalau bicara pos lintas batas, dulu itu leading sektornya adalah TNI. Karena memang TNI yang ada di sana dulu, di pos-pos lintas batas. Nah, sekarang kita sudah berkembang, pemerintah, presiden punya satu gagasan yang cukup baik untuk membangun kawasan itu terpadu di sana. Jadi menurut saya tidak ada lagi nomenklatur pos. Kalau pos itu masih ada, leading sektornya adalah TNI. Karena memang lahirnya dulu seperti itu. Mereka lah yang menjaga pos-pos pelintasan itu. Ya. Sekarang kan tidak. Sudah kantor terpadu yang ada. Yang begitu besar, kita lihat semuanya. Begitu megah, dan itu memang harus dibangun untuk memperlihatkan mukanya Indonesia. Karena kita lihat tetangga kita di sebelah dulu baik, kita sangat tidak layak. Dan pemerintah ini punya satu perhatian yang menurut saya kami sangat bangga. Pemerintah ini sudah melakukan itu. Ya, jadi saya kira ini yang perlu menjadi perhatian kita juga. Jadi tidak lagi kita bangun pos. Kalau pos itu leading sektor ada TNI. Kita harus dudukan sesuai dengan apa yang sekarang kami lakukan dengan pemerintah punya satu gagasan besar. Yang berikut saya kira kalau kita bicara batas negara, udara, laut, itu TNI sudah punya perangkat untuk bisa melindungi kita. Tapi bagaimana dengan batas lintas darat yang sekarang bersama dengan negara tetangga kita? Apakah kita sudah punya perangkat yang bisa mendeteksi kalau itu patok batas itu digeser? Karena terus terang saya juga mendapat informasi bahwa perbatasan kita dengan Malaysia tuh banyak yang dipindah-pindahkan.
Ya, kan ada yang hilang. Ya kan? Bagaimana ini? Ini kedaulatan negara ini. Ya kan? Yang harus kita jaga, ya kan? Dengan teknologi yang ada. Tidak perlu lagi dudukan tentara di situ 24 jam. Cukup dengan teknologi, kita bisa mengawasi itu semua. Ya kan? Lembaga mana yang kita bilang untuk bisa menjaga itu? Ya kan? Ini juga harus jelas gitu. Ya. Kita semangat membangun besar-besar, tapi kita lupa menjaga kedaulatan kita yang ada. Karena itu patok dipindahkan, itu bergeser kedaulatan kita. Ya. Yang berikut saya kira saya mulai dengan kesehatan tadi. Apa yang disampaikan oleh Saudara Menteri Kesehatan, saya kira menurut saya pernah di Komisi 9, saya tahu betul pokok masalahnya yang ada di sana tidak disampaikan oleh Saudara Menteri, tentang bagaimana masyarakat kita bisa berduyun-duyun berobat ke Malaysia, bagaimana fasilitas kita kekurangan, karena memang fasilitas kita yang dinamakan kesehatan ini sangat mahal. Sangat mahal. Kenapa? Ya karena pemerintahnya, ini Kementerian Keuangan ada di sini. Malaysia itu alat kesehatan itu 0% pajaknya. Maka pelayanan kesehatan di sana sangat murah. Kami di sini sangat mahal. Benar kan, Pak Menteri? Alat kesehatan kita sangat mahal. Barang mewah, padahal itu kepentingan pelayanan kesehatan, itu kebutuhan dasar masyarakat. Maka dia tidak boleh pajaknya begitu mahal. Bagaimana fasilitas di tingkat desa mau dapat fasilitas alat-alat kelengkapan yang baik? Pemerintah tidak sanggup juga, pemerintah daerah, untuk membeli. Karena memang alat-alat itu sangat mahal. Jadi saya mohon lagi kepada pemerintah, terutama kepada Kementerian Keuangan, tolong dilihat. Ini kebutuhan kita terhadap kesehatan ini betul-betul sangat. Bagaimana BPJS bisa sanggup juga memberikan pelayanan yang baik, ya kan? Jadi kalau tanya kenapa masyarakat kita begitu berduyun-duyun ke luar negeri, cuma satu jawabannya, bukan lebih baik di sana, lebih murah di sana, lebih murah. Kalau baik, dokter-dokter kami juga terbaik, tapi fasilitas alat kelengkapan itu sangat terbatas. Jadi saya kira itu untuk Saudara Menteri Kesehatan, tolong jangan kita dimimpikan bahwa kita ini sudah ini, kita masih kurang sangat banyak sekali untuk memberikan pelayanan yang baik. Maka masyarakat kita itu berdoyong-doyong ke luar negeri. Ini tanggung jawab pemerintah. Ya. Yang berikut saya kepada Menteri PUPR ini mitra kami. Saya kira tadi sudah disampaikan bahwa masalah yang ada di PLBN terpadu Long Midang, artinya negara mengakui bahwa kami harus tergantung dengan Malaysia. Bagaimana kami mau membangun di situ? Tapi kami harus mengambil bahan dari Malaysia. Kami mengakui itu. Bagaimana kalau kami bangun itu selesai? Untuk apa itu? Sedangkan tidak ada akses masuk pada tempat kita. Cuma ada akses ke negara tetangga di depan. Jadi mohon yang paling penting adalah buka akses
supaya masyarakat di sana bisa mendapat akses ke dalam negeri, itu yang paling penting, baru dia ke sana, ya kan? Jadi itu pengakuan, ya. Teman-teman PUPR itu membuat pengakuan yang jelas bahwa kami harus tergantung kepada negara tetangga di depan mata kita, ya. Yang berikut saya kira tadi Ibu Cipta Karya sudah sampaikan bahwa 2024 ini yang masih belum selesai akan selesai. Kami di komisi, saya akan kawal itu. Saya ingin berapa besar anggaran sesuai roadmap yang sudah dibuat untuk penyelesaian itu, ya, agar betul-betul ada. Dan kepada teman-teman Kementerian Keuangan, saya kira ini apa yang disampaikan oleh teman dari Komisi 2 tadi, ya itulah gambaran yang kami sama-sama menghadapi itu di tiap komisi. Yang sudah kami bahas, tiba-tiba hilang dengan satu nomenklatur baru yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, yaitu apa? Secara langsung diambil itu. Nah, jadi tanpa dikasih ini, Menteri Keuangan bisa merubah itu langsung. Anggaran bisa dipotong. Automatic adjustment itu, ya. Jadi itu kan masa COVID sudah habis. Jadi pembahasan itu harus juga melihat bagaimana daerah, masukan dari daerah untuk memuatkan, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di sekitar perbatasan itu untuk bisa diberdayakan juga, supaya merasa memiliki, ya, negara ini. Karena ya banyak kita, saudara-saudara kita, warga negara kita yang di perbatasan merasa lebih mencintai negara sebelah karena kebutuhannya semua dipenuhi oleh negara tetangga kita, ya. Jadi saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih pimpinan.